Saya prinsipnya sebenarnya mungkin agak berbeda dengan perusahaan lain ya, beberapa perusahaan lain kan mungkin ada beberapa yang punya strategi secara remunerasi gitu kan. Tapi kalau saat ini strategi kami dari awal memang bukan di remunerasi, tapi satu adalah membangun trust, yang kedua adalah membangun purpose, mission tadi, alignment culture, karena kami percaya bahwa ketika orang yang memiliki passion, orang yang memiliki purpose of life yang mirip-mirip dengan organisasi, harusnya dia memiliki engagement yang organik ketika dia join di dalam organisasi, sehingga apa yang dia cari dia bisa menemukan di dalam organisasi. Halo pemirsa, selamat jumpa kembali di podcast atau siniar dari Redaksi Swa, sebuah podcast yang membincang soal topik-topik bisnis, dari kepemimpinan, marketing, dan tentu saja human resources atau human capital. Hari ini saya berkunjung ke Amarta dan alhamdulillah sudah hadir bersama kami, yaitu Mbak Rini saya panggilnya ya. Iya. Nah, Amarta ini kami kunjungi sebagai salah satu perusahaan yang kami bahas khusus dalam edisi terbaru majalah SWA tentang Engineering Human Performance. Ini topik yang kami angkat secara rutin karena kami mengakui bahwa dalam dunia bisnis teknologi bisa dibeli, inovasi bisa kita tiru, tapi human resources itu atau sumber daya manusia itu tidak bisa dibeli atau juga tidak bisa diimitasi. Tapi begitu penting karena menjadi mesin pertumbuhan bisnis perusahaan. Kali ini kita akan mengeksplorasi bersama Mbak Reina. Namanya pendek tapi jangan salah, tanggung jawabnya panjang dan besar karena Amarta itu sekitar 10.000 ya, Mbak ya? Iya. Ya. Ini terima kasih loh sudah berkenan menerima kami. Oh ya, Amarta ini dan beberapa perusahaan kami tampilkan di sini. Ini bisa didapatkan di e-commerce, bisa dibeli di sana. Di sana juga Anda bisa terutama para pengelola human resources bisa belajar bagaimana perusahaan menciptakan pertumbuhan bisnisnya dengan menjadikan human capital sebagai mitra strategisnya. Baik, Mbak Rina. Ini pertanyaan pertama saya ini sederhana ya. Jadi Amarta itu kan beroperasi di fintech, ada yang seperti itu ya. Dan berkembang kalau nggak salah tahun 2010 ya, mulainya ya. Iya. Oke. Nah, industri fintech itu kan sangat teknologi dan bisa dikatakan berkembangnya begitu cepat. Siap. Tapi menariknya adalah Amarta ini tidak hanya bertumpu pada pengembangan teknologi, tapi yang setahu kami adalah menempatkan pengembangan manusia sebagai salah satu dari fondasi utama pertumbuhan bisnis. Itu kalau boleh dikasih tahu, kenapa sampai melakukan seperti itu? Kalau bicara Amarta kan kami berangkat dari sebuah koperasi di daerah Ciseeng, terus jadi kami bangun company ini mulainya adalah visi kami adalah untuk social impact, di mana kami tahu bahwa kalau bicara Indonesia banyak sekali kaum grassroots yang ekonominya di bawah piramida Indonesia gitu ya. Nah itu yang kami bikin bahwa siapa lagi akan membantu kalau bukan kita bersama gitu. Jadi Software Amarta didirikan dari social impact supaya meningkatkan derajat perekonomian mereka. Dan singkat cerita, semenjak pemerintah mengeluarkan financial teknologi mungkin 7 tahun lalu gitu ya, waktu kita keluarkan fintech, nah kita merubah bisnis model kita yang tadinya dari sebuah koperasi menjadi financial teknologi. Nah, bicara financial teknologi, pastinya teknologi menjadi enabler kita bersama, tapi bukan menjadi core bisnis itu sendiri. Karena apalagi kami untuk masuk ke dalam segmentasi ini, di mana masyarakat Indonesia yang ada di bottom pyramid, mereka masih sangat terbatas digital literacy-nya, financial literacy-nya. Kan kadang mereka tidak memiliki handphone. Tapi kami percaya bahwa financial technology itu the meaning of financial technology itu bukan hanya dirasakan oleh kaum medium ke atas, tapi harus juga dirasakan oleh
masyarakat Indonesia di level bawah, sehingga mereka punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses ekonomi. Dari sisi punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses keuangan, sehingga mereka bisa improving their economic of life-nya gitu kan. Dan menyambung tadi pertanyaan Pak Teguh gitu ya, kami percaya bahwa bicara pertumbuhan bisnis itu bukan bicara teknologi sebagai enabler, tapi ideal people, orang yang human gitu ya, yang pastinya akan mendrive bisnis itu sendiri. Karena tadi ya Pak ya, ditambah dengan segmentasi yang kami masuk, terus juga ditambah pengelolaan, terus at the end kita tidak akan bisa melepaskan namanya human being ya Pak ya kan. Kalau ngomongin teknologi kan biasanya kita langsung ke teknologi, tapi kalau misalnya kita ketemu, terus juga Bapak saling sapa, saling kenal, dan tujuannya dalam mengencourage borrower kita untuk mereka bertumbuh bisnisnya gitu ya. Jadi proses face to face itu pastinya akan mempengaruhi komitmen, dan itu mempererat meningkatkan portofolio kami. Itu Pak. Oke. Ciseeng itu daerah Gunung Sindur ya? Iya, daerah Bogor. Iya, saya kebetulan dari sana. Sebenarnya nggak jauh ya. Menarik. Oke. Kalau tadi dibilang bahwa teknologi adalah sebagai enabler dan kemudian ujung tombaknya adalah manusia. Tapi sekalipun Amarta misalnya orang nyebutnya sebagai social entrepreneur, kan tetap dia sebagai organisasi bisnis ya. Nah itu pada titik mana pengelola HR itu ditempatkan sebagai mitra oleh katakanlah manajemen? Kalau hari ini Pak, kami syukur alhamdulillah Pak, untuk tim besar kami itu menjadi strategic decision di dalam organisasi kami. Contohnya ya Pak ya kan, kalau saya pernah baca ya, bisnis itu about people sebenarnya, karena semakin kita kata semakin bisnisnya growth itu bukan bicara technical tinggal kita bisa baca buku, tinggal kita bisa punya exposure gitu ya Pak, kan bagaimana kita mengelola orang-orang kita, SDM kami gitu ya, bagaimana kita empower mereka gitu kan, sejalan dengan culture kami, design power syndrome, dan itu menjadi poin penting bagi kami sendiri. Dan ya Marta, kami kebetulan di tempat kami di People and Culture itu dalam ekspansi bisnis dan termasuk perubahan transformasi bisnis model kami selalu diikutkan, bahkan itu menjadi salah satu strategic decision pada saat kami kami membuat keputusan berkaitan dengan perubahan organisasi. Okay. Contohnya misalnya Pak, ketika kami mau expand gitu ya Pak ya, 2 tahun lalu kami expand Pak untuk ke daerah. Jadi kalau bicara Amarta, kami awalnya tuh kami besarnya di daerah Jawa, terus sama di Sumatera gitu. Jadi saya gabung di Amarta 7 tahun yang lalu, besarnya hanya di daerah Jawa Hujan. Terus saya masuk, terus kami expand dalam waktu 1 tahun, kami expand ke daerah Sumatera dan Sulawesi Pak. Gitu. Nah habis itu COVID. Yeah. Nah setelah COVID, kami sementara stop dulu untuk ekspansi gitu ya. Kami menggunakan resource yang ada gitu kami kelola, tapi pertumbuhan tetap berjalan, tapi dengan meningkatkan productivity. Nah 2 tahun belakangan ini kami juga produk kami bukan hanya di lending saja, tapi kami punya 3 produk, ada di payment sama ada di funding. Itu tujuannya adalah untuk mengajak para mitra kami, kebetulan semuanya ibu-ibu yang ada di daerah pedesaan, nah untuk mereka belajar menabung Pak, gitu. Ya dari situ kami juga expand ke daerah Kalimantan dan ke Bali Nusa Bapak. Nah kan as you know juga ya Pak ya, di Indonesia itu kan pendidikan dan infrastruktur itu masih tidak merata ya Pak, gitu kan. Pas semua kan berbeda challenge-nya. So, ini salah satu ini yang saya ambil keputusan kami untuk masuk di setiap daerah itu dipengaruhi oleh kualitas sumber daya yang ada. Okay. Nah, karena sangat percaya bahwa ketika kita tidak memiliki sumber daya di sana, atau bahkan kami tidak bisa menempatkan sumber daya yang terbaik di daerah sana, pastinya bisnis kami tidak akan berkembang. Dan kalau di beberapa daerah kami melihat sih Pak, kami ada beberapa daerah yang kami tutup karena tadi ada cara integritas, situs juga, terus yang kedua juga kualitas sumber daya yang ada di sana, sehingga bisnisnya stagnan gitu Pak. Oke. Juga dijadikan review, dijadikan proses pengambilan keputusan pada saat kita mereview organisasi. Oke, jadi ketika berkembang ke satu wilayah, maka
orang-orang atau sumber daya manusia setempat yang lokal yang dijadikan motor untuk Salah satu ekspansinya. biasanya itu ada 3 indikatornya kurang lebih secara besaran. Yang pertama pastinya marketnya, Pak. Yang kedua dari sisi people-nya. Terus yang ketiga biasanya dari sisi regulasi atau dari sisi kesiapan di lingkungan itu sendiri. Gitu. Karena kan kebetulan kalau kami sekarang di ulang tahun lalu semenjak kami berubah untuk shifting to digital itu, jadi kami juga pasti melihat kesiapan daripada culture di daerah itu sendiri. Oke. Jadi kayak contohnya ya Pak ya, kalau kita bicara hari ini Amarta sudah menggunakan digital keseluruhan Pak, end-to-end prosesnya mulai dari akuisisi sampai repayment Pak. Nah untuk di daerah Jawa, Sumatera itu kita cukup mudah karena orang-orangnya sudah terpapar dengan teknologi. Sudah punya smartphone, bahkan mereka tahu lah ya Pak gitu ya. Tapi untuk di daerah Bali Nusa contohnya Pak, daerah NTB saat ini di beberapa poin kami masih menggunakan manual. Karena tadi ya ada yang kan karena mungkin kebetulan segmennya ya Pak ya. Bottom of the pyramid. Bottom of the pyramid gitu ya, dan kan harus menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Jadi nggak bisa langsung serta-merta hari ini saya harus ganti semua digital. Tapi kita juga harus mulai mengedukasi para customer kita gitu ya. Terus ketika kita sudah edukasi, apakah kita juga memberikan pendampingan. Nah, salah satunya yang kami ada di lapangan adalah fungsinya bukan hanya sebagai sales atau collection, tapi mereka sebenarnya menjadi pendampingan, mereka menjadi community officer. Jadi mereka tugasnya bukan hanya sales jualan, tapi mereka memberikan pendampingan baik dari sisi teknologi, digital, finansial, sehingga ada yang goalsnya ibu itu bisa menggunakan teknologi, ibu itu bisa selling the product melalui teknologi, ibu itu mengerti melek teknologi, dan adian ekonomi mereka bisa bertumbuh, terus hidupnya jauh lebih baik. Jadi bukan hanya sales tapi juga bagaimana membangun capacity building dari masyarakat community ya, ke situ ya. Ini menarik. Tadi kan Mbak Rini kan nyinggung soal culture Amarta dan juga culture masyarakat yang diharapkan tumbuh gitu ya, supaya nih klik. Kalau culture Amarta sendiri, people-nya itu apa sih? Kalau hari ini kami punya culture namanya Empower the Grow Pak, di mana objektifnya adalah kita berharap semua orang yang bergabung di Amarta itu mereka bertumbuh Pak, bukan hanya bertumbuh untuk dirinya sendiri, tapi mereka bisa menjadi saluran berkah untuk menumbuhkan orang lain gitu Pak. Nah, di mana itu punya values gitu, ada 3 values besaran. Yang pertama bagaimana dia bisa leading the change gitu kan. Terus yang kedua dia bisa taking the class. Jadi empower to grow ya. Berarti memang tadi ya ingin menumbuhkan kapasitas dari masyarakat sehingga ekonomi mereka juga bertumbuh gitu ya. Iya Pak. Oke. Nah kalau kita kembali ke biasanya satu organisasi itu dia punya budaya dan dia punya orientasi bisnis, seringkali nggak inline nih, keteteran nih budayanya kemana nih ngejar bisnisnya. Kalau di Amarta sendiri gimana? Pada dasarnya pasti akan seperti itu ya Pak ya, tapi kita berusaha minimasi itu Pak gitu kan. Karena kan sebenarnya kalau bicara hari ini apakah ada alignment antara pertumbuhan dan culture, menurut saya hari ini sangat align gitu ya. Yang pertama kan kalau ngomongin culture itu pasti dari visi dan misi, dan kami mulai dari orang yang join Amarta itu harus memiliki purpose yang kurang lebih mirip-mirip sama Amarta Pak. Karena tadi bicara Amarta, visinya Amarta adalah untuk memberikan, untuk empower orang lain supaya mereka dapat meningkatkan derajat perekonomian Pak. Dan kami juga mulai dari hiringnya juga mencari orang-orang yang punya personal mission yang lain dengan sama gitu. Karena kadang-kala ya Bapak tahu gitu bahwa hari ini nggak semua kandidat kita tuh punya purpose yang sama gitu Pak, dan itu yang yang mengikatkan kami bergabung dalam satu keluarga di Amarta. Terus yang kedua, bagaimana cara kami melainkan, salah satunya adalah bicara culture itu bukan bicara teori saja, tapi kami menjadikan adalah setiap pemimpin harus bisa menjadi role model, karena menurut saya role model itu yang paling mudah dipelajari. Gitu. Jadi bukan bicara mereka harus menghafalkan culture-nya, tapi ketika mereka melihat sosok role model daripada leadernya, menurut saya itu adalah cara kita untuk menginternalisasi culture dengan mudah. Nah, di mana yang kami lakukan adalah penguatan terhadap culture di leadernya masing-masing, berharap semua menjadi agent of change-nya dan
dan dengan model tadi itu bisa melainkan antara kebutuhan bisnisnya itu sendiri, visi misinya, purpose-nya, dan yang kami lakukan itu memiliki the way of work yang kami bangun di Amarta itu memiliki satu kesatuan di dalam satu culture tadi and culture itu. Kemudian pertumbuhan bisnis yang akan merasakan itu ya Pak ya, karena ngomongin culture kan bicara cara kita bekerja ya Pak ya. Betul. Gitu. Ya. Mbak Linda ini udah 7 tahun ya udah di sini ya? Yang harusnya 7 tahun. 7 tahun ya, oke. Nah, kalau kita bicara 7 tahun terakhir aja lah, Mbak ini kita tahu industri teknologi, fintech, digital berkembang begitu cepat, dan kemudian ada sebut war for talent, rebutan segala macam, dan kemudian teknologi ada yang disebut dengan winter is coming, katanya seperti itu. Tantangannya begitu berat ya, termasuk saya yakin juga buat Amarta. Tapi dalam konteks human capital, tantangan buat Amarta itu apa? Tadi kalau di awal kan saya disinggungnya adalah dari mulai hiring ini kalau bisa yang sudah punya purpose yang sama. Nah, kalau yang dirasakan Amarta ini apa yang challenging dalam konteks human capital? Kalau untuk saat ini Pak, sejujurnya Pak ya, tantangan yang paling kami rasakan saat ini adalah bagaimana punya trust di para kandidat. Karena begini, yang seperti Bapak mungkin Bapak ini ketahui gitu ya, bahwa fintech saat ini tidak baik-baik saja. Yes. Gitu kan? Jadi bagaimana kita menjadikan organisasi yang cukup bisa dipercaya bagi para kandidat, karena itu pertanyaan yang paling sangat banyak saat ini gitu ya. Dan kami sebenarnya salah satu pionir fintech di Indonesia Pak. Sisanya kami nih, semoga bisnisnya tetap sustain. Amin. Bagaimana tadi ya kami bisa menjadi organisasi yang dipercaya, khususnya para sumber daya kami gitu kan, kandidat kami. Terus yang kedua menurut saya yang itu mungkin itu tantangan dari sisi industri ya Pak ya gitu ya. Apalagi ditambah dengan kondisi perekonomian saat ini. Everybody's problem itu. Iya, jadi setiap orang hari ini tuh berjaga-jaga gitu ya. Ya kita tahu bahwa mungkin di berita bahwa banyak PHK, apalagi dunia finansial, dunia fintech, kenalan di kami gitu kan. Yeah. Nah, bagaimana kami meyakinkan bahwa kami organisasi yang cukup bisa dipercaya dan menjalankan semua proses dengan compliance yang ada gitu ya, dan at the end ketika mereka join di Amarta, mereka bisa bertumbuh karena saya prinsipnya sebenarnya mungkin agak berbeda dengan perusahaan lain ya. Beberapa perusahaan lain kan mungkin ada beberapa yang punya strategi secara remunerasi gitu kan. Tapi kalau saat ini strategi kami dari awal memang bukan di remunerasi, tapi satu adalah membangun trust, yang kedua adalah membangun purpose, mission tadi, alignment culture, karena kami percaya bahwa ketika orang yang memiliki passion, orang yang memiliki purpose of life yang mirip-mirip dengan organisasi, harusnya dia memiliki engagement yang organik ketika dia join di dalam organisasi, sehingga apa yang dia cari dia bisa menemukan di dalam organisasi. Terus yang ketiga berkaitan dengan teknologi telkom, menurut saya itu pastinya dirasakan oleh banyak perusahaan, dan it's common ya, people come and go gitu, tapi orang yang bertahan pasti orang yang masih bisa yang tahu apa yang dia mau dan itu dia dapatkan dalam satu organisasi. Jadi nggak semata. Kalau saya tangkap Amarta itu kan mirip Grameen Bank ya. Yes. Apa namanya, Yunus ya. Iya. Jadi memang kalau mau bergabung memang harus punya misi sosial juga ya, bukan semata mencari gaji kan, mencari gaji ya itu mau otomatis. Kan lain akan offering dengan hal yang besar Pak, tapi sampai kapan kita akan bergen, kita akan kompet dengan ini. Iya, bukan area untuk pertempurannya bukan di situ. Badannya menarik, tapi kita harus break dulu nih. Pemirsa, pembincangan kita makin panas, tapi kita persilakan untuk yang satu ini lewat. Jangan kemana-mana. Kembali bersama kami. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru,
Membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Pemirsa, kita lanjutkan bersama Mbak Rine, tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan kalau Anda ingin save dan untuk disaksikan lain waktu, silakan, karena perbincangan ini saya yakin pasti akan makin menarik nih. Mbak Rine, tadi saya udah, dan pemirsa juga udah mendengarkan challenge yang ada itu ya. Nah, tapi sebagai orang yang Chief People Officer, dan sekarang sudah 10.000 ya karyawannya, kebayang tuh. Banyak orang menyinggung soal bagaimana yang disebut dengan future skill dari ini. Dan tadi kita dengar empower to grow. Kalau bisa orang di Amarta tunggu sehingga bisa menumbuhkan barang. Nah, kompetensi apa sih sebenarnya yang paling diprioritaskan di Amarta nih? Kalau ngomongin kompetensi, Pak, ini sebenarnya relate sama bisnisnya masing-masing ya, Pak ya. Tapi kalau di Amarta, kami pasti yang pertama justru yang kami lihat adalah digital awareness-nya dia. Karena kan ketika dia punya mindset digital, terus habis itu dan hari ini mungkin kita juga tahu bahwa AI sudah menjadi salah satu proses ini juga gitu kan. Jadi kita pasti akan melihat dari sisi, dan kebetulan kami sedang transformasi juga untuk mendigitalize, untuk memberikan digitalize dari sisi customer kami, merubah behavior mereka untuk lebih mengerti gitu ya. Dan yaitu salah satu for kompetensi. Terus yang kedua, data driven decision making. Data driven decision making. Karena itu menjadi salah satu faktor kunci ketika kita mengambil decision making, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan kami juga. Terus yang ketiga bicara customer centricity, Pak. Kami berharap karyawan atau kandidat yang mau join kami itu punya passion, punya beban gitu untuk melihat sebagai customer itu mau seperti apa. Dan yang keempat bicara problem solving. Karena orang join di Amarta gitu ya, atau siapapun yang bergabung bersama Amarta bukan sebagai bukan sebagai pembuat masalah, tapi karena kita sebagai khususnya para leader ya, bukan bicara delegating, bukan bicara untuk achieve the target masalahnya apa, tapi bagaimana dia bisa menjadi problem solver. Dan yang terakhir, mereka memiliki jiwa collaboration, Pak. Dimana kalau ngomongin collaboration, karena kami berhubungan dengan tim di head office dan tim di lapangan gitu ya, Edian ya eksekusi juga tim di lapangan, maka dia harus bisa kolaborasi Edian untuk bisa mencapai pertumbuhan bisnis atau goals yang kami harapkan. Jadi pertama digital mindset, kedua data driven decision making, ketiga customer centricity, keempat problem solving, kelima collaboration. Jadi itu yang yang kompetensi inti yang terus ditingkatkan betul. Oke, menarik ya. Jadi itu diyakini juga menjadi fondasi untuk menghadapi tantangan yang sekarang dan ke depan. Iya, Pak. Jadi kan kalau ngomongin kompetensi itu kan balik lagi ya, Pak ya, dengan kebutuhan bisnis kita datang itu seperti apa. Dan hari ini karena kami di dalam fase untuk transisi gitu ya, transformasi, baik bukan dari sisi people doang, tapi dari sisi our customer gitu ya, Pak. Dan kalau bicara Amarta itu bukan hanya penetrasi produk, tapi bagaimana
kita bisa merubah behavior orang kita, bagaimana kita bisa memberikan digital education ke mereka, karena at the end mereka yang merasakan gitu ya. Jadi ini agak unik sedikit sih Pak kalau bicara Amarta. Produk lain kan mungkin customer-nya bisa langsung gitu ya, mungkin karena mereka punya kemampuan gitu ya, mereka punya capability. Nah kalau hari ini kami challenge-nya adalah bukan penetrasi produk gitu ya, tapi kami juga harus bisa merubah behavior, mengajar, empower para mitra kami gitu ya. Nah caranya gimana? Tadi harus punya satu pastinya dia harus punya purpose dulu Pak, karena ngurusin Ibu-ibu ya? Ibu-ibu dan di Batam 100% ibu, 100% ibu-ibu di Batam Pyramid. Mereka level pendidikannya apa sih? Ada yang nggak sekolah SD, tapi yang pasti mereka punya usaha Pak. Usahanya gorengan, mau usahanya jualan kelapa, mau usahanya apapun. Dan kami memberikan pendanaan. Gitu. Kebayang. Kalau sekarang mungkin bukan hanya pendanaan ya Pak ya, tapi hari ini juga challenge-nya adalah gimana kita ngajari ibu nabung. Jadi kalau memang nggak punya passion, purpose yang sama, bisa gregetan sendiri ya. Karena kan kadang-kadang ketemu kandidat yang pintar atau orang-orang yang pintar kan belum tentu dia mau susah payah. Tapi once kalau hari ini dia Amarta tadi Pak ya, kenapa kita mencocokkan dengan personal mission tadi, karena managing 2,5 juta mitra gitu ya, dengan kompetensi yang sangat berbeda dengan dunia kita di head office gitu ya di Jakarta, harus punya beban yang inline dengan ini ya Pak ya, personal mission yang ini. Akan beda rasanya Pak pada saat kita tahu ibunya bisa, anaknya bisa kuliah. Nah karena kita setiap tahun tuh melakukan survei, sebenarnya itu juga yang menjadikan perhitungan kami gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kan kalau namanya bekerja itu kan bukan hanya cuma bekerja doang, kan kita harus tahu impact-nya seperti apa gitu. Nah itu yang kami jadikan engagement secara organik untuk karyawan kami ketika kami bisa mengempower ibu-ibu gitu ya, terus mereka bisa puterin duitnya dalam 1 tahun, nah mereka bisa meningkatkan ekonomi mereka lebih dari 50% di rumah tangga mereka. Jadi apa hasil dari survei kepada karyawan itu? Kami melakukan survei Pak setiap tahunnya di akhir tahun, employee engagement gitu. Alhamdulillah hari ini sudah 3 tahun, 4 tahun berturut selalu ya posisinya di engage sih Pak. Kebanyakan kalau lihat orang-orang di lapangan, ibu-ibu, kebanyakan perempuan atau laki-laki sih? Kalau hari ini 60% perempuan. Kayaknya memang lebih klop ya, cocok ya, lebih sabar katanya ngadepin. Tergantung sih Pak, nggak semuanya. Kalau lebih sabar mungkin ya, tapi balik lagi ada juga pria yang memang ini gitu ya. Jiwa sekarang ini perempuan juga banyak fraudnya. Gitu ya. Saya nggak bisa generalisir secara demografi ini ya Pak ya, beda gender kan. Ya bisa agak berbeda. Iya, tapi menarik ya. Jadi harus punya calling yang sama ya. Iya. Nah, saya kalau nggak salah Amarta ini rajin banget ya ke kampus-kampus segala macam kayak gitu. Jadi memang talenta pipeline-nya itu memang terus dicari yang baru-baru atau memang seiring tadi mau ekspansi? Oke. Tergantung Pak. Jadi hari ini kami punya beberapa kebutuhan gitu ya. Kalau di head office biasanya kami nge-hire mulai yang dari fresh graduate sampai yang senior level gitu ya. Nah tapi kalau untuk di daerah-daerah biasanya kami account officer kami gitu atau business partner yang kami sebut di lapangan itu mereka dari local university, dari penduduk lokal. Karena sangat jarang Pak anak kita mau main ke desa gitu ya, bertahan gempuran gitu ya dengan generasi mall, dengan internet yang terbatas gitu ya. Jadi kami juga empower si Pak putra-putri lokal di daerah untuk mereka bertumbuh di daerahnya masing-masing gitu kan. Dan katanya salah satu inisiatifnya kami bekerja sama dengan ICCN Pak, Career Center di seluruh Indonesia gitu ya. Dan kami melakukan job fair di beberapa kampus. Objektifnya sebenarnya bukan hanya hiring, tapi mengenalkan bahwa organisasi Amarta, kami Amarta bergerak di dunia finansial ini bukan serta-merta bukan hanya untuk pendanaan saja seperti pinjol lainnya, tapi ada loh company di Indonesia yang punya spirit yang sosial gitu ya. Dan pastinya
hari ini bukan NGO gitu ya, tapi juga kami fokusin pada pertumbuhan mereka juga gitu ya, dia bisa meningkatkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Mbak Rina, tadi nyinggung soal misi sosial, dan memang Amarta ini kan misi sosialnya tinggi sekali ya, dari awal. Kan? Kemudian tadi juga disinggung tentang calling. Ini gimana ya, menjaga agar karyawan callingnya itu tetap menyala itu gimana? Kalau calling tetap menyala sih sebenarnya itu balik lagi ke orangnya masing-masing, Pak. Tapi saya percaya bahwa purpose of life setiap orang pastinya tidak akan berubah. Oke. Gitu ya, karena itu bicara purpose. Purpose adalah gabungan dari keseluruhannya, kebutuhannya, needs-nya, kemampuannya. Jadi kan dia bicara, ya itu dari iternya dia. Tapi yang jadi challenge-nya adalah setiap orang tahu purpose-nya apa. Karena biasanya kan kalau ngomongin purpose itu biasanya udah yang umur-umurnya senior ya Pak. Nah yang muda-muda ini nih kadang-kadang tuh sulit untuk mencari purpose atau hobi atau apa gitu kan. Nah sebenarnya dari takut kepepet gitu ya, karena setiap orang kan punya kebutuhannya masing-masing gitu Pak. Jadi kami coba menggali, mengenalkan gitu ya, itu atraktif strategi attract kami secara organik lah Pak, kurang lebih kayak gitu. Nah, supaya tetap menyala, biasanya kami punya employee activity Pak. Jadi kalau bicara Amarta, bukan hanya bekerja 9 to 5 atau bahkan selesai doang, tapi kita punya beragam kegiatan karyawan Pak gitu kan. Salah satunya kami juga punya kayak program social impact Pak. Kami punya tim impact sendiri di organisasi. Jadi mungkin kalau beberapa organisasi namanya CSR, kalau kami impact, khusus impact namanya. Padahal kan udah social business sendiri udah social impact. Gimana? Iya. Kalau ngomongin impact itu kan bukan hanya bicara charity ya Pak ya, tapi bagaimana apa yang kita lakukan itu tuh beneran berimpact dan kita ukur hasilnya seperti apa. Nah biasanya kita ngajak teman-teman untuk ikutan program-program impact kita. Misalnya teman-teman ini karyawan gitu ya, karyawan dan luar sebenarnya Pak. Itu juga kita ajak kan. Kayak gitu. Jadi contohnya misalnya kita mengkonversi jumlah karyawan kita dengan polusi yang kita sebabkan, karena karyawan kan kalau di lapangan apalagi kan mereka pakai motor gitu, mereka polusi. Nah polusi tadi kami convert ke tanaman mangrove, kita harus tanam di apa. Nah kami mengajak seluruh karyawan untuk mereka tanam mangrove gitu kan. Terus juga kalau Bapak lihat di depan, kami konversi minyak gas gorengan, bio oil. Jadi ecological footprint-nya di situ, dan beberapa juga intinya untuk menemukan spirit impact. Biasanya juga kami mengajak teman-teman di head office, bukan hanya jadi head office, tapi kita back to village. Makanya kenapa mungkin nama kami juga Amarta Village, jadi balik lagi ke desa. Saya juga ini kompleks yang ributnya Amarta Village. Ya. Nah saya juga nih kalau udah capek nih ngurusin kerjaan-kerjaan, nah biasanya saya ke cabang. Sebenarnya dengan kita ke cabang, berapa cabang? Hari ini ada 1.300 Pak, 1.300 cabang. Nah, tapi Pak yang saya mau tekanin, kadang-kala hidup kita tuh kita merasa susah untuk hari ini. Padahal masih ada yang lebih susah daripada kita. Yeah. Nah, apalagi kalau di daerah kita mungkin kalau hari ini biasanya kan iuran kita tuh mulai dari 90.000 sampai 150.000-an hari gitu kan. Iuran apa? Kalau dia pinjam lending kan 2 juta dan lain-lain. Nah, kalau kita di Jakarta 100.000 itu kan paling buat kopi ya. Karena minum kopi bahkan ini ya Pak ya. Dan kalau kita balik ke daerah, kita ngelihat dengan 90.000 itu mereka sangat bersusah payah, dan dengan kondisi yang seperti itu, kita ngajak teman-teman di head office untuk tahu apa yang lo buat hari ini, apa yang kamu buat hari ini itu berguna loh untuk mereka, dan bahkan mereka selalu saya thank you, anak saya bisa sekolah, bisnis saya bisa bertumbuh, saya bisa jualan kayak gini. Nah itu menurut saya hasil yang diceritakan orang lain, dan kita langsung berasa hasil kerja kita tuh seperti apa. Jadi membuat Mbak Rini dan teman-teman menjadi lebih bersyukur. Iya. Kita begitu ya. Coba. Jadi percuma lah, kan bisa diajarin secara teori. Benar ya. Dengan melihat dia hidupnya jauh lebih baik, dengan dia mengucapkan terima kasih Mbak, saya dengan kayak gini saya dapat uang dari Amarta, saya bisa nyekoin anak saya, terus sekarang anak saya S1. Beda Pak rasanya. Itu kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan apapun ya. Iya, terus tadinya saya coba gorengan di pinggir jalan, terus sekarang dia punya kedai.
Oh, jadi betul-betul empower to grow mereka ya. Betul Pak. Jadi kalau kita pegang uang 20.000 gitu, ini satu kopi mungkin ini adalah makan mereka Iya sehari. sehari. Dan karena kan terlayer ya Pak ya, ekonominya Iya. kita bukan pendanaan untuk konsumtif tapi untuk produktif. Oke. Mbak, saya balik lagi ke soal yang kompetensi yang ingin terus ditingkatkan. Salah satunya adalah data driven decision making. Sekarang banyak perusahaan nyebut people analytics, data analytics. Kalau di Amarta itu udah bukan isu ya? Hari ini bukan menjadi, maksudnya hari ini kami sudah menggunakan sih Pak, mulai dari proses rekrutmen kami, karena kan banyak CV-nya, jadi kami sudah mulai supportive dengan AI gitu Pak, itu untuk mempermudah proses. Terus habis yang kedua juga kami juga membangun database karyawan, terus juga untuk menjadi tahu ya Pak ya talent management kami gitu ya, termasuk juga people analytics juga kami jadikan untuk kalau di people culture sendiri, di hire sendiri kami juga gunakan untuk career management mereka berdasarkan performance-nya gitu Pak. Nah kalau saya tertarik dan pada saat hiring gitu kan, nah itu kan AI digunakan untuk sorting gitu. Bagaimana, apakah itu disentumkan juga soal purpose, ditanyakan juga soal purpose, social missionnya mereka? Kalau itu tidak bisa Pak digantikan dengan AI. Itu gimana itu? Kalau kan pada saat interview? Iya. Proses interview kami itu bertahap Pak. Bahkan jadi kami punya 2 proses yang berbeda. Kalau di head office kan mulai dari dia submit CV biasa apa ya, technical test, user interview, termasuk dengan tim HRD kami. Nah biasanya berkaitan dengan values, berkaitan dengan main behavior itu tim people-nya yang nanya, atau bahkan leadernya juga kadang suka nanya dan beringkat gitu Pak. Nah itu biasa dilayanin. Nah tapi kalau untuk di tim cabang kami tambahkan yang namanya on the job training. Okay. Jadi bahkan sebelum mereka jadi karyawan kami memberikan 2 hari untuk mereka kerja dulu di Amarta. Jadi mereka merasakan apa yang itu dia mereka akan lakukan apa. Itu di kantor dia 1.000 berapa tadi kantor cabang itu? Iya 1.300. Jadi saya sudah selesai interview. Jadi saya sudah ada tesnya gitu ya, psikotes, terus habis itu sudah interview pertama di HRD, terus udah interview user. Nah terus kita invite mereka untuk mereka on the job training di kami selama 2 hari. Nanti baru mereka decide mereka mau lanjut tetap stay di Amarta, tetap kerja, atau mereka leave di Amarta. Oh, suruh merasakan dulu ya. Iya karena memang social mission ini perusahaan ini besar sekali. Iya, dan customer centricity ya Pak ya kan. Ketika dia di lapangan dia jadi tahu, oh saya akan melayani ibu-ibu ini mbak kalau di Jawa begitu jauhnya gitu ya. Itu kalau nggak ini istilahnya kuliah capek-capek kok. Betul. Ke situ ya. Betul. Nah ini ada banyak orang nyebut soal work-life balance, katakanlah seperti itu, kemudian engagement. Tapi kan saya tangkap tadi kan kalau Mbak Rini lagi istilahnya butuh healing malah cari ke tempat yang untuk melihat saya mesti lebih banyak bersyukur nih katanya seperti itu. Tapi kalau di Amarta sendiri work-life balance-nya seperti apa? Oke. Mungkin saya kalau jujur saya bilangnya nggak work-life balance sih Pak. Lebih banyak work-nya. Tapi bagaimana work-life integration kali Pak? Integration. Bagaimana kami memberikan adjusting the way of work kami gitu ya, khususnya para wanita Pak di sini gitu ya. Jadi kami memberikan extra care untuk para wanita gitu ya. Contohnya misalnya kebetulan nih Pak saya punya anak di bawah 7 tahun gitu ya. Nah saya bisa biasanya ibu-ibu yang di bawah 7 tahun mereka punya allowance untuk mengantarkan anaknya sekolah dulu. Tapi berdasarkan dengan diskusi dengan atasannya masing-masing. Nah, terus juga selain itu juga kami memberikan beberapa employee activity di Amarta. Bahkan kita punya Parents Day, kita punya Kids Day juga. Terus kami juga kami juga buat outing. Jadi bukan hanya bekerja, kami punya namanya ELIK Pak. ELIK itu semacam porseni di Indonesia gitu kan. Jadi antar karyawan mereka berlomba dulu di cabang masing-masing, terus yang menang baru diperlombakan di sini gitu ya. Terus kami juga
yang sebentar lagi akan jalan, kami punya Amarta 10X Run, Pak. Jadi Itu buat itu keseluruhan internal dan eksternal. Jadi Oke. Pak, kalau nanti bulan depan namanya sih. kami berlari 10 km, Pak. Iya, jangan lari dari kenyataan. Iya, jadi nah di situ sebenarnya focusing kami bukan hanya bekerja, tapi bagaimana karyawan juga punya punya activity gitu ya. Terus juga kami juga memberikan parents insurance yang mungkin beberapa perusahaan tidak memiliki. Biasa kan insurance tuh hanya untuk karyawan. Ada buat orang tua. Iya, kami berikan parents insurance, jadi karyawan bisa ambil parents insurance untuk keluarganya. Jadi kami mengembangkan itu semua. Oke. Ini satu pertanyaan terakhir nih. Kalau lihat kalau ke depannya ini ya, Amarta itu kan menjadi organisasi yang seperti apa? Setahu saya kan awalnya peer-to-peer lending, kemudian ada payment, segala macam, lalu kemudian ada funding juga gitu ya. Kedepannya akan seperti apa? Terus manusia seperti apa yang harus dimiliki oleh Amarta sebagai pembeda dengan barangkali organisasi lain? Kalau untuk 3 sampai 5 tahun ke depan, focusing kami adalah kami mau scale up di seluruh Indonesia, karena hari ini kami baru mengcover Jawa, Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Bali Nusra, Bali NTB, Sulawesi sama, tapi kami belum masuk ke daerah timur karena itu humannya belum ready gitu kan. Itu ini kami gitu, dan kedepannya kami juga berharap bahwa dengan Amarta financial teknologi ini bukan hanya dirasakan oleh kalangan medium, tapi memang dirasakan oleh orang-orang yang ada di grassroots, Pak, sehingga mereka dapat meningkatkan economic of life-nya gitu ya, dan ya ekonomi Indonesia semakin meningkat, Pak. Amin. Dan manusia seperti apa yang dibutuhkan oleh Yang dibutuhkan. Nah, dia lihat sama yang 5 kompetensi. itu 5 tadi. Sama digitalisasi dan AI. Terus yang kedua, dia data centric decision making. Terus dia Customer centricity, sama yang terakhir dia punya jiwa collaboration. Terus pastinya tidak lupa dengan core prosesnya adalah bicara persoalan mission yang align with the organization goals. Itu yang basisnya ya. Basisnya Bang, karena kami sudah study dan kami percaya bahwa orang yang punya engagement yang organik di Amarta itu yang memiliki personal mission. Iya. Asumsi saya juga seperti itu. Iya, semoga ya Bang. Iya. Amin. Mbak Rini, terima kasih banyak nih waktunya. Tapi sebelum kita akhiri, barangkali ada closing statement dari Mbak Rini buat pemirsa. Satu hal yang saya tekankan bahwa teknologi pastinya selalu berubah, tapi yang tidak berubah pastinya bagaimana kita mengoptimalisasikan sumber daya kita, dan adian itu yang memberikan impact pada pertumbuhan bisnis kita bersama. Dan manusia, business is about people. Business is about people. Iya. Nice. Pemirsa, demikian perbincangan bersama Bu Rina. Terima kasih Mbak Rina atas waktunya sudah menerima kami di sini. Jadi sekali lagi bahwa produk itu bisa produk teknologi bisa dibeli, bisa diimitasi, tapi manusia sebagai tadi sudah kita dengarkan itu tidak bisa ditiru. Jadi memang harus di-create dan tadi business is about people ya. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Mbak Rina. Terima kasih atas atensi Anda. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tentu share kepada pemirsa lainnya. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan dengan topik yang tidak kalah menariknya. Salam. Registrasi sebelum berangkat. Ayo. Dadah.
Pada perayaan tahun ini kita mengusung tema Moving Forward, sebuah tema yang sederhana tetapi sangat relevan dengan perjalanan kita hari ini. Moving Forward bukan hanya kesan bergerak ke depan, tapi tentang keberanian untuk terus melangkah meskipun situasi tidak selalu mudah. Tentang bagaimana kita tetap punya energi, tetap punya semangat, bahkan kalau boleh saya bilang tetap punya aura positif yang membuat kita terus bertahan dan saling menguatkan. Teman-teman semua, jadi sekali lagi kita harus bersyukuri ya, kita pertama bisa melampaui usia 41 tahun. Ini harus kita syukuri betul, sebab teman-teman tentu juga bisa mengetahuinya. Media-media lain juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan jadi kita sekarang sudah memindahkan 41 ini merupakan tantangan dan anugerah yang luar biasa bagi kita semuanya. Sebab dengan demikian ya kita masih bisa berkumpul di sini, masih bisa bekerja bersama-sama di sini, dan itu harus selalu kita syukuri, dan itu insya Allah bisa terus membuat kita terus semangat bekerja, semangat untuk berkolaborasi sehingga terjadi sinergi yang luar biasa. Ada beberapa pihak juga nih yang turut membantu mensukseskan acara HUT SUA Keempat kita hari ini. Ada Roti Kopi, High Cup, Tuku, McDonald, Lock and Lock, Sambu, KLB Group, Bluebird Group, Image Dynamic, LG, Sharp, Jastindo, ASDP, Banglaya, Kuarto, and Helpenton. Indosat, Volkswagen, Kinzana, Foxon, Ancol, BCA, BNI Sekuritas, Artugo, Medland, Kawanama Group, Bandar Jakarta, Nopo Insight, Sangria, Pizza Hut, Saint Simon, Cimori, dan juga Telkomsel. Mudah-mudahan dengan ikhtiar-ikhtiar yang terus kita jalankan, kita dapat terus berkolaborasi dengan sejumlah mitra, dan kita juga dapat memberikan yang terbaik kepada para mitra kita.